Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pemilik bangunan sempat bertahan menolak pembongkaran bangunan liar di Puncak Cisarua, Bogor. Salah paham saat minta jalan ke rombongan gerak jalan, sebuah mobil dipukuli dan dikejar warga di Kota Tasikmalaya. Pendaftaran pasangan bakal calon gubernur, wali kota, dan bupati pada Pilkada 2024 hari Selasa resmi dibuka. Sebagian pemilik bangunan yang berada di sepanjang Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor menolak pembongkaran bangunan oleh Pemkab Bogor. Mereka juga mempertanyakan satu bangunan restoran besar yang tidak dibongkar meski telah disegel. Meski ada penolakan, petugas gabungan Satpol PP tetap melakukan pembongkaran. Suami istri pemilik restoran Sop Buntut Bang Rofik di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor ini Senin siang bertahan di dalam restoran yang akan dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sang suami yang dalam kondisi sakit sempat berteriak mengusir petugas yang datang agar tidak membongkar bangunan. Sempat terjadi cekcok mulut antara petugas dengan pasangan suami istri tersebut. Namun akhirnya keduanya dibawa keluar petugas dan bangunan ruang makan pun dibongkar menggunakan alat berat. Meski ada sebagian pemilik bangunan liar yang menolak pembongkaran, Pemkab Bogor menyatakan pihaknya tidak hanya membongkar, tapi juga telah menyediakan tempat relokasi bagi pedagang di kawasan wisata Gunung Mas. Prinsipnya adalah penataan, penggeseran dan relokasi karena memang pemerintah Kabupaten Bogor melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR sudah membangun rest area untuk tempat berdagang bagi para pedagang yang ada di sekitar kawasan Puncak. Dan hari ini sudah terisi lebih dari 50% sehingga kami harapkan para pedagang yang ada yang masih menempati saat ini untuk segera direlokasi. Di tengah pembongkaran bangunan liar di kawasan Puncak Cisarua, bangunan 3,5 lantai restoran Asep Strawberry ini tidak dibongkar petugas Satpol PP meski telah disegel. Warga pun mempertanyakan mengapa bangunan restoran yang berdiri di bekas lahan restoran Rindu Alam tersebut tidak tersentuh penertiban. Kondisi ini memantik kemarahan warga pemilik bangunan liar lainnya. Mereka meluapkan perasaan diperlakukan tidak adil dengan melempari bangunan restoran menggunakan telur. Warga sempat menghadang alat berat dan barikade aparat gabungan dan meminta aparat untuk membongkar bangunan restoran Asep Strawberry seperti bangunan lainnya yang berada di tepi Jalan Raya Puncak. Saya sudah bongkar mandiri, bisa dilihat nanti. Bukti saya taat kepada aturan. Tapi tolong ketika kami taat aturan, pemerintah juga taat aturan. Mau izin mana yang akan mereka gunakan? Izin mana? Tolong dievaluasi kepada dinas terkait. Tidak boleh di atas ketinggian berapa ribu kaki berdiri bangunan 3 lantai. Kita ada koreksi dari Kecamatan Cisarua di Jayatri, ada yang terkena petir. Kami tidak akan menyetop, tapi tolong tegakkan. Bangunan ini tidak bisa berdiri di atas 3,5 lantai. Karena yang terkait demi keselamatan pengunjung juga. 2014 ada Rindu Alam di sini, diberhentikan hak guna pakainya oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Lalu kenapa hari ini ada alih fungsi kembali? bayarannya lebih gede. Seperti itu. Jangan sampai terlihat rupiahnya bertebar di mana-mana. Ketika dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor hanya menyatakan apa yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur. Dan bagi warga yang keberatan, dipersilakan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahan bekas restoran Rindu Alam tersebut tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dikelola oleh PT Jasa dan Kepariwisataan Jaswita, badan usaha milik daerah yang melakukan pengembangan usaha pariwisata di kawasan Puncak Bogor. Penanganan kaitan dengan penataan Puncak 2 termasuk Asep Strawberry, kemudian Puncak Asri, kita sudah lakukan penataan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, Pak. Di situ ada mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, baik oleh pengawas bangunan kaitan dengan bangunan, baik oleh Pol PP kaitan dengan Perda 4 tahun 2015. Jadi semuanya sudah memenuhi unsur.
Dan ketika ada masyarakat yang kurang puas, merasa tidak diberlakukan adil, apalagi pemilik kios, pemilik warung, silakan kami membuka peluang untuk mereka melakukan gugatan pun, Pak. Selasa pagi, sebagian para pedagang dan pemilik bangunan yang telah dibongkar sehari sebelumnya kembali untuk mencari puing-puing material bangunan dan perabotan warung yang masih bisa digunakan kembali, seperti Ibu Petri yang sudah 30 tahun berjualan di tempat ini. Ia kembali untuk mengambil perabotan dan pecah belah yang masih tertinggal di bagian bawah bangunan warung. Ia belum tahu akan pindah kemana. Sementara anaknya sedang mencoba meminta uang ganti rugi ke PTPN sebagai pemilik lahan yang ia sewa. Yang mau ngambil barang-barang ininya nih, mau dibawa Oh ya, pulang aja sih sisa-sisanya layak dipakai yang masih lah, bermanfaat. ya. Soalnya itu barang-barang pecahnya masih di bawah, kemarin kan udah dibungkusin, disimpan di bawah, jadi belum sempat diangkat, udah kena beko. Tapi kan sayang kita yang udah ngemodal banyak, jadi mau diambilin, siapa tahu masih ada yang terarah gitu. Dibongkar ini dapat uang pengganti nggak atau apa? Belum ya itu sekarang lagi diurus. Oh, lagi dibicarakan. Lagi ke ini negosiasi. iya, lagi ke UPTN Bandung. Oh, di PTPN. Iya, PTPN. Awak rencananya ada penggantian gitu, Pak? Ya, siapa tahu lah masih ada rezeki. Ya, mudah-mudahan. Ya. Setelah pembongkaran, Pemkab Bogor telah menyiapkan alat berat dan puluhan truk untuk mengangkut puing sisa bangunan. Sedang sisa bangunan di lereng yang jauh dari jalan diserahkan pembongkarannya kepada SSBP dan pihak Perkebunan Teh Gunung Mas sebagai pemilik lahan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ratusan orang gabungan mahasiswa dan warga Ciamis berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ciamis. Mereka mengawal DPR dan KPU agar melaksanakan seluruh putusan MK dalam peraturan KPU yang berlaku pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Senin siang, ratusan mahasiswa dan warga Ciamis kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ciamis. Mereka berunjuk rasa untuk memastikan KPU dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dalam peraturan KPU yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun ini, terutama soal ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa mengusung calon kepala daerah serta batasan umur calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pilkada. Masa aksi juga sempat menutup jalur nasional Ciamis-Bandung sehingga lalu lintas dialihkan ke jalur selatan. Masa yang tertahan di luar gedung DPRD sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian yang sudah berjaga di depan pintu gerbang. Tidak bisa masuk ke dalam gedung DPRD, masa pun kemudian duduk-duduk di tengah jalan sambil berorasi. Menjelang sore, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Viral, sebuah mobil berwarna kuning dikejar dan dipukuli oleh warga di kota Tasikmalaya. Rupanya kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara pengendara mobil dengan rombongan warga yang sedang jalan sehat. Akibat kejadian ini, lansia yang berada dalam mobil mengalami trauma psikologis. Sebuah video amatir rekaman warga ini menunjukkan sejumlah orang yang mengerubungi dan memukuli sebuah mobil berwarna kuning di Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya. Tak lama kemudian, pengemudi mobil tancap gas kabur dari kejaran massa yang beringas ingin merusak mobil. Setelah dikonfirmasi ke pemilik mobil di wilayah Kawalu, rupanya perusakan mobil tersebut terjadi hari Minggu saat mobil terjebak macet akibat pelaksanaan jalan sehat di ruas Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya. Massa gerak jalan beringas akibat kesalahpahaman dengan pengemudi mobil yang meminta jalan karena akan mengantarkan orang tuanya ke stasiun kereta api. Korban memilih kabur melihat massa yang beringas mencoba merusak mobil dan memukul ayahnya. Hotel Grand Metro, saya berhenti mau minta izin ke panitianya itu, ini mau minta ke jalur yang sebelah kiri lagi boleh nggak gitu kan? Sok gitu, tapi nggak fokus soknya gitu. Ya udah saya tuh ke pinggirin aja gitu kan. Ternyata ada motor ngeberhentiin saya, berhenti gitu tiba-tiba, kaget lah saya tuh. Saya klakson, terus kayak ngelotot ke saya tuh, "Teola," cenah gitu. Dari situ ayah saya yang di samping saya ngebuka pintu jendela minta izin, "Pak boleh lewat nggak?" katanya tuh.
saya mau ke stasiun katanya tuh, boleh nggak katanya di sini, lah cina sabar gitu kan, nyaho keur kieu gitu kan, sabar nggak tahu pokoknya yang seingat saya itu nyolot, terus dia itu tunjuk ke arah mobil saya. Dan setelah itu tuh teman-temannya datang dengan cepat, tiba-tiba ya ngehantemin mobil saya pakai kayu balok gitu, pakai tangan kosong juga, ada yang pakai helm juga gitu kan. Nah posisinya di situ tuh saya udah panik nih. Nah si orang yang mukulin tadi tuh menuju ke arah saya, ternyata pas dilihat mungkin saya perempuan ya, jadi berpindah ke yang ke sebelah saya karena oh itu tuh laki-laki. Kan posisinya kacanya kebuka ya setengahnya gitu. Ayah saya mau ditonjok sama orang itu teh udah gini, ditutup sama saya jendelanya. Oh udah nggak bakal bener ini. Lalu saya tanpa babi bu lagi tancap gas. Saya tancap gas terus masa masih ngejar saya. Akibat kejadian tersebut, beberapa bagian mobil penyok. Korban mengaku tak mempermasalahkan kerusakan mobilnya. Namun saat ini, sang ibu yang sudah tua renta dan dalam kondisi sakit mengalami trauma dan selalu ketakutan. Yang paling merugikan untuk saya itu tuh psikologi ibu saya, jadi kayak trauma sekarang itu. Jadi kayak shock gitu, kayak takut kalau ada orang tuh kayak semalaman aja dia susah tidur katanya. Meski mobilnya rusak dan orang tua mengalami trauma, korban mengaku tidak akan membawa kejadian perusakan ini ke jalur hukum. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.